Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Salwa Hertania Novianti dengan NIM D1A 02410417. Saya berasal dari Fakultas FISIP, prodi saya Ilmu Hukum. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan ulang secara individu topik kelompok saya pada waktu itu adalah fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ada 4 fungsinya itu. Yang pertama itu ada sebagai lambang kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas, yang ketiga alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Dan yang keempat itu ada alat perhubungan antar warga, antar daerah maupun antar budaya. Oke, sekarang yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama itu kan ada bahasa resmi kenegaraan, yang kedua ada lambang identitas negara, yang ketiga ada bahasa pengantar dalam pendidikan, yang keempat ada alat komunikasi tingkat nasional, dan yang terakhir itu bahasa Indonesia sebagai penghubung atau antar budaya dan antar daerah. Nah, yang ketiga itu ada jenis ragam Indonesia. Nah, jenis ragam Indonesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ragam lisan, yang kedua ada ragam tulis, yang ketiga ada ragam standar, yang keempat ada ragam non-standar. Fungsi ragam bahasa Indonesia dalam kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama itu menyampaikan informasi dengan benar. Nah, yang kedua itu menyesuaikan dengan konteks. Yang ketiga itu meningkatkan efisien komunikasi. Nah, yang terakhir itu mencerminkan norma sosial dan budaya. Untuk ragam formal itu misalnya rapat akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB di ruangan konferensi. Nah, contoh ragam santai itu misalnya kita ketemu jam 10 di ruangan rapat, ya. Masalah dalam fungsi dan ragam bahasa Indonesia serta solusi untuk masalah itu. Berikut saya akan menjelaskan contoh kesalahannya dan solusinya. Contoh pertama itu kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Nah, masalahnya di sini kesalahan tata bahasa, ejaan atau ucapan sering terjadi akibat kurangnya pemahaman aturan baku. Nah, solusi yang pertama itu mengintegrasikan pembelajaran ejaan yang disempurnakan, EYD. Nah, yang kedua itu meningkatkan aksesibilitas aplikasi atau platform pembelajaran bahasa Indonesia seperti KBBI daring. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.